Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Almanac HKBP yang tertulis dalam Yesaya pasal 57 ayat 20. Demikian bunyinya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Demikian firman Tuhan. Janganlah hidup dalam kefasikan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kejahatan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Tetapi kejahatan atau kefasikan justru menghasilkan kekacauan dan penderitaan. Kalau kita memperhatikan perilaku orang-orang jahat, boleh saja hasil kejahatannya itu membuat dia senang. Tetapi sementara. Tetapi akibat dari kejahatan itu akan menghasilkan banyak yang menderita dan sengsara. Sebagaimana dikatakan dalam nas ini, kejahatan itu ibarat laut yang berombak-ombak sehingga airnya menjadi keruh, kotor, dan bersampah. Jadi kalau kita memperhatikan akibat dari terjadinya perang misalnya, maka yang ada adalah hanya kehancuran. Pepatah mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi bisa saja dalam peperangan ada yang menang, tetapi kemenangan itu akan mengorbankan kedamaian dan kehancuran di kedua belah pihak yang berperang. Bahkan bukan hanya di kedua belah pihak, tetapi akibat perang itu bisa mengakibatkan kekacauan bagi bangsa atau negara tetangganya. Termasuk misalnya ketika terjadi perang nuklir. Negara yang satu menembakkan senjata nuklirnya dan negara yang lain membalasnya. Maka akibat dari senjata nuklir itu akan mempengaruhi kesehatan manusia. Bahkan juga bisa jadi tumbuh-tumbuhan akan mati. Pohon dan rumput tidak tumbuh lagi. Jadi sungguh sangat berbahaya ketika orang-orang hidup dalam kefasikan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini perang terjadi di negara lain. Dan mungkin bisa lebih parah lagi. Tetapi sebagai umat percaya, di dalam situasi inilah kita terus-menerus memohon pertolongan Tuhan untuk membuka hati mereka-mereka yang terlibat dalam kefasikan. Supaya mereka membuka hati untuk diisi dengan perdamaian. Marilah kita selalu mohon pertolongan Tuhan, supaya roh Tuhan bekerja dalam setiap hidup manusia, sehingga tidak ada orang yang hidup dalam kefasikan, tetapi hidup dalam kedamaian. Jauhilah kefasikan. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan mampu merubah hati dan pikiran manusia. Ingatkan dan sadarkanlah orang-orang yang hidup dalam kefasikan, sehingga kami ini tidak hidup di tengah-tengah lumpur dan sampah, tetapi kami hidup di tengah-tengah damai sejahtera. Amin.